Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Madinah adalah sebuah kota terindah di dalam kehidupan, karena di sanalah ada jasad baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari kota Madinah, baginda Nabi kita Muhammad membangun sebuah peradaban yang merubah tatanan kehidupan di dunia. Madinah menjadi saksi bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia tersukses di dalam kehidupan. Bagaimana tidak, beliau hanya seorang diri. Beliau bukan raja yang mempunyai banyak pengikut pada saat beliau memulai sebuah perjuangan dari titik nol. Tetapi baginda Rasulullah dengan kekuatan Allah mampu merubah semuanya. Bahkan beliaulah manusia yang paling viral sepanjang kehidupan, karena tidak ada manusia yang paling banyak disebut namanya dalam kehidupan selain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari sejenak kita meluangkan waktu untuk mengenang kota Madinah. Kota yang dibangun oleh baginda Rasulullah dari titik nol. Sebelum Madinah, kedatangan baginda Nabi, sebelum baginda Nabi hijrah ke Madinah, tidak ada orang yang mengenal Madinah. Madinah ketika itu bernama Yathrib. Nama Yathrib hampir tidak dikenal oleh siapapun, kecuali oleh hanya orang-orang yang berdomisili di sana. Berbeda dengan kota Mekah, kota yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya Ats-Tsani, di mana pedagang-pedagang Yaman, pedagang-pedagang dari Persia, kalau mau berdagang ke Syam, ke Damaskus, itu pasti singgah di kota Mekah, karena di sana ada Ka'bah Baitullah. Tetapi Yathrib yang ketika itu nama asal dari Madinah adalah Yathrib, tidak pernah disebut-sebut dalam peta sejarah dunia. Namun setelah baginda Nabi hijrah, Masya Allah, Madinah sampai sekarang mempunyai magnet yang tidak kalah dengan kota suci Makkatul Mukarramah. Dalam sebuah riwayat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan dalam riwayat sahih hadis Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah menyatakan, innal islama la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila khudriha. Islam dalam riwayat yang lain, redaksinya bukan Islam tetapi iman. Innal Islam, dalam riwayat yang lain innal iman. Islam dan iman itu suatu saat akan kembali penuh ke Madinah, sebagaimana ular yang kembali ke sarangnya. Artinya apa? Madinah itu induknya iman. Madinah itu induknya Islam. Oleh karena itu kita mengenal bahwa kota Madinah itu mempunyai banyak nama.
mempunyai banyak nama. Kenapa? Karena keutamaan, kemuliaan, keistimewaan, sisi-sisi nilai-nilai istimewa pada kota Madinah. Sehingga kota Madinah juga mempunyai nama Thaibah. Kota Madinah juga mempunyai nama Darul Hijrah. Kota Madinah juga mempunyai nama Darul Iman, Darul Islam. Kota Madinah juga mempunyai nama Darul Ilmi. Karena ilmu pengetahuan itu bertitik tolak dari kota Madinah. Maka dari kota Madinah lahirlah Imam Malik bin Anas. Dari Imam Malik bin Anas lahirlah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahirlah Imam Ahmad bin Hanbal. Dari kota Madinah lahirlah para sahabat-sahabat Abu Hurairah, Anas bin Malik, yang lalu kemudian menyebar ke seluruh pelosok bumi dan melahirkan ulama-ulama dunia sampai berkesinambungan Islam sampai di era kita. Oleh karena itu, bagi kita yang mau menunaikan haji atau umroh, khususnya bagi jamaah Haji Nur Haramain Mulia, maka yang harus ditanamkan adalah mengunjungi kota Madinah. Karena dengan berada di kota Madinah, kita bertetangga dengan jasad dan ruhaniyahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalah arti kehidupan tanpa Rasulullah? Hidup itu berarti karena Rasulullah. Kita umroh, channel utamanya yang dituju baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bagi jamaah umroh atau jamaah haji PT Nur Haramain Mulia, maka akan memulai titiknya dari kota Madinah. Kita tahu ketika baginda Rasulullah datang ke kota Madinah, itu banyak para sahabat yang menawarkan rumahnya untuk dijadikan masjid. Sahabat fulan, di antaranya Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau menawarkan, "Ya Rasulullah, rumah saya saja yang dijadikan masjid." Sahabat lain, "Rumah saya saja tidak," kata Rasulullah. "Aku mau membeli." Jadi disinilah suatu pembelajaran yang dapat kita petik, bahwa baginda Nabi membangun Masjid Nabawi itu tidak mau dari pemberian orang. Beliau mau membeli. Tidak, aku mau membeli. Maka Rasulullah minta petunjuk kepada Allah. Lalu kemudian turunlah petunjuk Allah, petunjuk ilahiyah, petunjuk Rabbani, dengan Rasulullah melepas untanya. Lalu Rasulullah bersabda, "Di mana untaku berhenti, disitulah akan dibangun Masjid Nabawi." Maka dilepaslah unta Rasulullah, lalu kemudian berhenti di suatu tempat. Maka di tempat itulah diputuskan Rasulullah akan membangun Masjid Nabawi. Lalu kemudian dari petunjuk Allah itulah berhentilah unta baginda Nabi kita Muhammad di suatu titik. Maka Rasulullah kemudian membeli sebidang tanah itu. Dan luar biasanya, ternyata tanah itu milik dua anak yatim yang bernama Sahal dengan Suhel. Jadi Masjid Nabawi itu Masya Allah milik dua anak yatim, Sahal dan Suhel. Maka dibelilah oleh baginda Nabi. Lalu kemudian dari tanah yang dibeli baginda Rasulullah dari Sahal dan Suhel itulah terbangunlah Masjid Nabawi. Masjid yang indah, yang tidak pernah lupa dari memori ingatan kita. Karena di sanalah kita meneteskan air mata, di sanalah kita menemukan tumakninatul qalb, ketenangan jiwa. Kita merasa dekat dengan Rasulullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa
menghantarkan kita kembali dan selalu dekat dengan Masjid Nabawi. Amin. Oleh karena itu PT Nur Haramain Mulia berkomitmen untuk menuntun jemaah, untuk menghantar jemaah meraih kepuasan beribadah di Masjid Nabawi. Itulah asal muasal berdirinya Masjid Nabawi yang legendaris itu. Dan di Masjid Nabawi itulah baginda Rasulullah membangun rumah. Rumah Rasulullah sangat kecil. Di sana itu ada hujrah-hujrah, ada kamar-kamar. Artinya apa? Ketika kita masuk ke Masjid Nabawi, yang harus terbayang dalam hati kita, memori pikiran kita, bahwa Masjid Nabawi itu adalah tempat turunnya wahyu. Ini yang harus kita ingat. Jadi di sana bolak-balik malaikat Jibril turun membawa ayat per ayat sampai Al-Quran itu rampung diturunkan. Jadi betapa luar biasanya Masjid Nabawi. Di sana Rasulullah tidur, di sana Rasulullah mengajari para sahabat, sehingga beliau berhasil mencetak kader generasi terbaik, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan di Masjid Nabawi itulah beliau mampu mempersatukan sahabat Ansor dengan sahabat Muhajirin, dan mempersatukan sahabat Ansor yang merupakan himpunan dari dua kelompok sahabat yang selama 1 abad itu berperang, Aus dan Khazraj. Itu dipersatukan oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah menghilangkan fanatisme kesukuan. Rasulullah menghilangkan fanatisme kesukuan Aus Khazraj, itu dinolkan oleh Rasulullah, ditanamkan persatuan yang dibangun di atas dasar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah hebatnya Rasulullah, sehingga itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun walladzina tabawwa'ud dara wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Khasasah itu apa? Altruisme. Lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Itu khasasah. Itu yang hilang dari kita umat Islam. Sehingga ketika sahabat Ansor mendapati saudaranya dari Muhajirin Mekah sampai di kota Madinah tidak punya rumah, apa yang dilakukan? Sahabat Ansor bilang, wahai saudaraku, sahabat Muhajirin, tempatilah rumahku. Kalau rumahku sempit, ayo jadikan 2. Separuh rumahku, separuh rumahmu. Sampai seperti itunya. Jadi sahabat Ansor itu mengalah. Mengalah itu namanya khasasah. Mengalah, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Ini yang hilang dari kita. Lalu kemudian Rasulullah membangun sebuah generasi terbaik sepanjang kehidupan. Dari generasi yang dibangun oleh Rasulullah, lahirlah sahabat-sahabat terbaik yang mempunyai kepakaran, keahlian, skill di bidangnya masing-masing. Dari Masjid Nabawi lahirlah sebuah universitas yang melahirkan bukan hanya profesor, doktor, tetapi lebih dari itu. Tokoh seperti Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Lahirlah tokoh sekaliber Umar bin Khattab. Lahirlah tokoh sekaliber Utsman bin Affan. Di mana Sayyidina Utsman itu salah satu manakibnya, beliau kalau sholat
satu malam itu 1 rakaat. Jadi 1 malam 1 rakaat, dan 1 rakaat beliau menghatamkan Al-Quran. Itulah mengapa beliau diambil menantu oleh baginda Rasulullah ketika putri pertamanya wafat. Rasulullah masih punya putri kedua, diberikan lagi. Rasulullah bersabda, andaikan aku punya putri lain, aku berikan kepadamu Utsman. Sehingga beliau mendapatkan gelar Dunnurain. Dan beliau pesariannya ada di Baqi'il Gharqad. Lalu kemudian Rasulullah mencetak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pintu kotanya ilmu, dan sahabat-sahabat yang lain yang nanti mungkin pada segmen berikutnya kita akan mengenalkan sahabat-sahabat Rasulullah. Misalnya 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat Abu Hurairah, Anas bin Malik. Peringkat ketiga Sayyidatuna Aisyah. Itu beliau mencetak orang-orang hebat itu di Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu bukan hanya masjid, tetapi pesantren, universitas. Di sana juga melahirkan pebisnis ulung seperti Abdurrahman bin Auf. Gara-gara Abdurrahman bin Auf itulah konglomerat Yahudi gulung tikar. Dari mana Abdurrahman bin Auf belajar ekonomi? Dari baginda Rasulullah. Jadi baginda Rasulullah itu adalah sang inspirator dunia. Jadi beliau itu menginspirasi. Beliau mencetak Khalid bin Walid menjadi panglima perang. Beliau mencetak Umar bin Khattab menjadi pemimpin yang paling adil sedunia. Beliau berhasil mencetak orang cerdas, ahli hikmah seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, oleh karena itu kita ketika berada di Masjid Nabawi, maka bayangan kita bagaimana Rasulullah mampu membangun masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang terdidik. Sehingga sahabat itu semuanya terdidik. Sahabat itu adalah para ulama-ulama, para ahli fikih terbaik. Nah, ini yang harus. Jadi ketika kita ada di Masjid Nabawi, luar biasa. Di sana ada kamar Rasulullah, sering ditununi malaikat Jibril. Jadi kita ketika ada di Masjid Nabawi juga membayangkan malaikat Jibril yang turun entah berapa ribu kali, entah berapa puluhan ribu kali malaikat Jibril itu turun mendatangi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu kemudian di Masjid Nabawi juga itu kalau kita ke sana setelah ziarah baginda Rasulullah, kita menghaturkan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya rahmatullah, ya nikmatullah, ya nurallah, ya man khuliqal alam wal aflak li ajlika ya Rasulullah, ya Nabiyar Rahmah, ya Nabiyar Syafa'ah, Nabiyal Huda, Nabiyal Barakah. Lalu kemudian kita beralih ke sebelah beliau. Di sana ada pesarian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah pesarian Sayyidina Abu Bakar ada pesarian Sayyidina Umar. Nah, yang menjadi pertanyaan, setelah Sayyidina Umar itu ada ruangan kosong. Ada ruangan kosong dan itu cukup untuk satu jasad. Milik siapakah jasad itu? Di sanalah nanti akan disemayamkan jasadnya Imam Mahdi Al-Muntadhar. Jadi sebenarnya jatahnya Sayyidina Umar itu miliknya Sayyidatuna Aisyah. Jadi ketika Sayyidina Umar hampir wafat, Sayyidina Umar memanggil putranya, Ibnu Umar. Wahai Ibnu Umar, datanglah engkau kepada Aisyah. Kalau aku diizinkan, aku minta disemayamkan di dekatnya Rasulullah dan Abu Bakar. Kalau diizinkan, kalau tidak, aku disemayamkan di Baqi. Subhanallah, Sayyidatuna Aisyah itu cerdas. Jatah beliau berikan kepada Sayyidina Umar. Pertanyaan, kenapa?
Begini pikirannya Sayyidatuna Aisyah yang cerdas. Jadi beliau Masya Allah, istri Rasulullah yang sangat cerdas. Dan beliau itu peringkat ketiga sahabat terbanyak yang meriwayatkan hadis. Sayyidatuna Aisyah mengapa memberikan jatahnya kepada Sayyidina Umar? Beliau berpikir seperti ini. Kalau aku yang notabene adalah dikawin oleh baginda Nabi, setelah baginda Nabi mempersunting Sayyidatuna Khadijah, lalu kemudian Sayyidatuna Hafsah, lalu aku yang dipersunting oleh Nabi yang ketiga atau keempat dalam sebuah ikhtilafu ar-riwayah. Kalau aku dikebumikan di samping Rasulullah dan Abu Bakar, lalu kemudian 100-200 tahun atau zaman kita sekarang datang ke kota Madinah, ziarah kepada Rasulullah, ziarah kepada Sayyidina Abu Bakar, di sampingnya adalah aku, maka orang bertanya, oh berarti istrinya Rasulullah itu hanya Aisyah. Maka aku tidak ingin orang beranggapan istri Nabi itu hanya Aisyah. Maka lebih baik daripada ada anggapan seperti itu, lebih baik aku mengalah, jatahku aku berikan kepada Umar bin Khattab. Ini legowonya Sayyidatuna Aisyah. Jadi beliau rela, sehingga Sayyidatuna Aisyah dimakamkan di Baqi. Kenapa? Supaya tidak ada anggapan bahwa Siti Aisyah itu diistimewakan oleh Rasulullah di atas istri-istrinya yang lain. Ini legowonya beliau, cerdasnya beliau. Sehingga wanita tercerdas itu tertajam akalnya Sayyidatuna Aisyah. Nah itulah sehingga kita mengenal Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Nah yang keempat, itu ada tempat kalau kita datang kosong ruangan itu. Itu adalah jatahnya Imam Mahdi Al-Muntadhar. Maka saya kalau ke pesarian Rasul, ke Sayyidina Abu Bakar, Umar, itu yang terakhir saya niati dalam hati. Ya Imam Mahdi Al-Muntadhar, yang kelak jasadnya juga akan dikebumikan di tempat ini, sehingga nanti akan bertambah dengan Imam Mahdi Al-Muntadhar di akhir zaman nanti. Itulah sekilas tentang tempat yang berada di jajaran pesarian Nabi, Abu Bakar dan Umar. Lalu kemudian kalau kita masuk melalui Babu Jibril, pintu Jibril itu yang disebut Babun Nabi. Maka kita akan masuk di sana. Di sana ada sebuah tempat yang diberi tempat agak tinggi. Itulah tempat yang menurut ulama di sana Rasulullah mencetak ahlus suffah. Mencetak ahlus suffah. Siapa ahlus suffah? Ahlus suffah itu berjumlah sekitar 600 atau 700 sahabat, di mana 700 sahabat itu rata-rata adalah kaum fuqara, kaum masakin yang oleh Rasulullah biaya hidupnya ditanggung. Dan dari ahlus suffah itulah lahirlah ulama us-sahabah, termasuk Hudzaifah ibnul Yaman, Tamim Ad-Dari, Mu'ad bin Jabal, dan yang lebih paling terkenal adalah Abu Hurairah. Nah, maka dari cikal bakal ahlus suffah itulah lahirlah pesantren-pesantren. Jadi pesantren-pesantren yang ada itu mengadopsi ahlus suffah yang dibangun oleh baginda Nabi. Maka tidak heran kalau yang ada di pesantren itu santrinya, mohon maaf, dari kalangan fuqara. Karena itu adalah sunnatullah. Kalau kaya tidak mau di pesantren, maunya di perguruan-perguruan ternama. Tetapi alhamdulillah pesantren itu barokah, karena pesantren itu mengadopsi ahlus suffah yang dibangun, diinisiasi oleh baginda Rasulullah. Jadi kalau kita ke Madinah, di sana juga ada Rasulullah membangun ahlus suffah. Jadi Masjid Nabawi itu adalah
masjid yang luar biasa. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah memudahkan kita datang kembali ke Masjid Nabawi, karena Masjid Nabawi Darul Iman, Darul Islam. Di sana asal muasal Rasulullah membangun pondasi keimanan, keislaman, pondasi keilmuan. Ini untuk segmen pertama yang dapat Al-Fakir Ilallah sampaikan. Kita akan melanjutkan ke segmen yang berikutnya. Usikum wa nafsiyya bitaqwallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.